menyesuaikan kebutuhan. Jadi seumpama kok butuh gas, kaki kanan ngatur gas. Kalau butuh rem, lepas gas pindah ke rem. Setelah rem dirasakan cukup, pindah ke gas lagi. Untuk kaki kiri khusus pedal kopling, tidak boleh untuk ngerem. Cara injakan sekarang. Untuk posisi kaki kanan, nanti tungkai atau tumit itu nempel lantai, berdiri main telapak kaki atau jari. Dengan catatan nanti kaki kanan lemes atau lentur. Nempel dulu pedal, baru tekan sedikit aja yang halus. Jadi jangan sampai tekanan kasar. Kalau kasar nanti hasilnya kasar. Itu gas sama rem. Jadi mainnya rasa, gitu ya. Terus untuk kaki kiri, cara injakan kopling nanti. Tungkai atau tumit itu bisa gantung dari lantai, bisa juga nempel lantai. Tergantung nanti kenyamanan kaki kiri kita. Terus posisi kaki kiri untuk injakan pakai ujung telapak kaki, bukan ujung jari, tapi ujung telapak kaki yang mendekati jari. Injakan kopling nanti dilakukan cepat, sampai full, sampai habis, tapi melepasnya kopling pelan-pelan. Jangan langsung lepas los, nanti loncat mesin mati. Injakan cepat, tapi melepasnya yang halus. Kopling nanti ada saatnya tekan habis penuh full, ada saatnya kopling dilepas setengah atau separuh, terus ada lagi kopling dilepas total. Kaki kiri bisa nganggur, free di lantai. Kopling diinjak habis penuh full itu di saat apa? Pertama saat ini melakukan perpindahan gigi. Kopling injak full, gas kurangi, baru boleh ngoper gigi menaikkan atau menurunkan. Kedua, kopling injak full penuh itu di saat habis jalan ingin berhenti. Entah itu dari jalan maju atau jalan mundur. Kalau ingin berhenti ya kopling full sama main rem. Jadi jangan sampai hanya atau cuma ngerem saja. Nanti benar berhenti tapi mesin mati kalau hanya ngerem saja. Terus kopling kita buka, kita mainkan setengah kopling atau separuh kopling. Itu di saat apa kita main setengah kopling? Pertama, saat pemberangkatan awal nanti. Dari berhenti mau jalan. Ya, itu harus bisa main kopling setengah. Tujuannya biar pemberangkatannya pelan-pelan merayap. Itu pemberangkatan awal, entah itu dari pinggir jalan ataupun nanti di tengah jalan. Itu harus bisa main kopling setengah, jangan buru-buru. Terus kopling kita main lagi setengah saat di parkiran garasi atau halaman rumah. Garasi sempit, halaman sempit. Untuk pergerakan maju maupun mundur itu butuh pelan, merayap, main kopling setengah. Jadi jangan tinggi-tinggi. Tujuannya apa itu tadi? Biar pelan-pelan di parkiran. Kalau ingin berhenti, injek kopling full di rem. Umpama kok ragu di parkiran. Kopling kita mainkan lagi setengah saat apa? Saat belok. Belok di pertigaan atau perempatan sempit. Jadi ini catatan sempit. Itu butuh kopling kita mainkan setengah. Tujuannya nanti biar beloknya pelan, biar punya kesempatan ini muter setir. Atau lirak-lirik pandangan ama tidaknya. Kalau ragu karena sempit ya injek kopling full di rem, berhenti dulu nggak apa-apa. Terus kopling nanti kita mainkan lagi setengah saat dari berhenti mau jalan di tanjakan. Jadi nanti ada saatnya mobil berhenti di tanjakan. Jangan sampai nanti mobil mau maju kok malah mobil mundur dulu. Jadi nanti kopling dulu yang dimainkan setengah dulu. Kalau udah ketemu setengah kopling, baru rem itu aman dilepas. Entah itu dari rem kaki maupun rem tangan. Jadi jangan sampai sembarang melepas rem dulu kalau ditanjakan. Nah gitu ya. Kopling kita mainkan lagi setengah nanti saat apa? Saat muter balik. Manuver letter U itu juga butuh pelan, pergerakannya juga butuh lambat, jadi main kopling setengah. Biar pelan-pelan pergerakannya, biar punya kesempatan nanti muter setir. Kalau kopling dilepas total, nanti larinya terlalu cepat, setir rata-rata ketinggalan, nyasar kebablasan. Kopling kita mainkan lagi setengah saat apa? Saat mundur. Jadi nanti suatu saat ingin mundur karena pandangan terbatas dari spion kanan sama spion kiri. Nanti mundur juga butuh pelan, merayap, mainkan kopling setengah. Jadi jangan tinggi. Berhenti jalan nggak apa-apa untuk ngecek. Nah kalau ingin berhenti itu tadi kopling injak full di rem. Kopling bisa dilepas total sekarang. Kaki kiri bisa nganggur di lantai saat kita jalan nanti. Apabila nanti depan kita pandang jalannya lurus, bagus atau aman atau kosong. Kaki kiri bisa nganggur, tinggal ngatur keseimbangan gerak mobil, ngatur gas sama setir. Ibarat mobil matic, ngatur gas sama setir, keseimbangan. Tapi kalau depan kita dipandang dinilai nanti depan kita rame atau sempit atau kita mau belok atau mau berhenti, jalan rusak atau macet. Kaki kiri standby nempel pedal kopling, jaga-jaga. Andaikan perlu kopling atau butuh nanti tinggal tekan. Jangan sampai nanti cari-cari mana koplingnya, kan keburu berhenti mesin mati nanti gitu. Kalau mobil udah nyampe parkiran atau pemberhentian terakhir, mobil udah kondisi lurus, sudah bagus, nggak miring-miring, kopling mau dilepas, jangan lupa gigi ini dinetralkan dulu. Jangan sampai gigi masuk, kopling lepas, nanti loncat mesin mati. Nah sekarang untuk gigi di sini tongkat ada 1, 2, 3, 4, 5 dan R. 1 sampai gigi 5 itu digunakan untuk percepatan gerak maju. Gigi R itu untuk mundur. Selain untuk maju maupun mundur ada netral. Netral itu letaknya antara gigi 3 sama gigi 4 di tengah-tengah perempatan. Jadi nanti kalau ingin masuk 1, arahnya geser kiri dulu ke pertigaan antara 1 sama 2. Set ditahan, dorong maju. Itu 1.
Dari 1 naik ke 2. Kalau ingin sesuai garis lurus, ya dari 1 naik ke 2. Cuman catatan tongkat ditahan mepet kiri atau mepet dinding. Mepet kiri ditahan, tarik lurus ke belakang tetap mepet kiri. 2 kali gerakan. Ini 2. Dari 2 kembali ke 1, mepet kiri ditahan tadi lurus ke depan. Kalau cara lain kadang ada netral dulu, geser kiri lagi, tarik. Turun giginya, netral dulu ke tengah, geser kiri lagi, dorong. Tapi kalau ingin simple, mepet kiri kan gitu ya. Saya netralkan, ini netral. Coba ulangi. Masuk 1. Nah, naik ke 2 coba santai. Dirasa. Nah, kembali ke 1 lagi coba dirasa. Nah, naik ke 2 lagi coba dirasa untuk hafalan. Nah, dari 2 ke 3 ini kan 2. 2 ke 3 ke depan sekalian pertigaan dulu. Dari pertigaan ini tongkat dilepas saja kembali netral secara otomatis kembali ke tengah. Tinggal dorong dari belakang, tongkat dorong maju masuk 3. Dari 3 turun ke 2, netral dulu ke belakang sekali netral, geser kiri ditahan, tarik ke belakang. Ini 2. 2 ke 3 coba. Ini 2 naik ke 3. Nah, turun ke 2, netral, geser, tarik. Nah, naik ke 3 lagi. Netral, lepas. Nah, turun ke 2, netral, geser, tarik, turun ke 1. Netralkan. Nah, sementara seakan-akan sampai segitu dulu, nanti pengembangan mengenai gigi sambil jalan ya. Cuman catatan di sini pertama, tenaga jangan berlebihan, ngotot, kaku, nanti kasar, cekrok. Kedua, jangan buru-buru. Kalau buru-buru tergesa-gesa nanti rata-rata keliru-keliru. Ya kan gitu. Jadi umpama ingin masuk 1, malah masuk 3 kan gitu ya, karena kadang buru-buru. Terus selanjutnya untuk hidup mesin sekarang. Apabila hidupin mesin atau nyetater karena mobil manual, pertama Anda harus tahu gigi dalam kondisi netral atau masuk, prai apa enggak. Lah untuk pemantapan ngecek digoyang kanan kiri gini, lebar atau sempit. Kalau lebar berarti netral ya, coba aja digoyang, bisa kanan kiri lebar. Nah itu tanda-tanda ciri-ciri netral. Tapi kalau gigi masuk perbedaannya coba dimasukkan bebas, goyang kanan kiri, beda ya, sempit ya. Nah lebih baik dinetralkan. Kalau manasi mobil kan butuh waktu lama kan gitu ya. Selain netral, kadang ada mobil lain, ada yang harus kopling diinjak atau ditekan. Kalau kopling nggak diinjak, nggak bakal hidup. Kalau mobil matic itu harus ngerem. Kalau mobil ini cukup netral saja kan gitu ya. Ini kunci kontak. Ya, masukkan ke sana. Di sana ada 3 kali tahapan. Klik 1 kali ACC, kedua on, ketiga starter. Klik 1 kali ACC, klik. Nah, kedua on. Itu baru ACC. On, klik lagi. Nah, on itu di situ nyala merah, indikator. Nah, ketiga starter. Dah lepas, biarkan mesin hidup. Ini baru AC saya nyalakan biar Anda gak kepanasan. Kan itu ya. Terus saya lanjut untuk lampu-lampu. Nah, lampu saklarnya ada di kanan setir. Nah, di situ terdapat pertama yang sering dipakai lampu rating atau lampu sen. Rating kanan, rating kiri. Nah, ini contoh. Rating kanan ke kanan, ke bawah. Nah, itu nyala. Mematikan, kembalikan lagi. Rating kiri ke kiri atau ke atas. Klik. Mematikan, kembalikan lagi. Coba rating kanan. Nah, mematikan. Kalau kiri. Nah, mematikan. Coba ulangi kanan. Mematikan. Kalau kiri. Mematikan. Jangan sampai nanti keliru. Mau belok kiri, rating kiri. Jangan sampai rating kanan. Nanti kalau ngomong orang udah serem mak-mak, yang disalahkan mak-mak lagi kan gitu ya. Nah, terus ada lagi lampu yang sering dipakai namanya lampu dim atau lampu tembak. Lampu dim atau lampu tembak, lampu jauh nyala tapi membentuk kedipan, kilatan kan gitu ya, untuk menyapa kendaraan lain atau meminta jalan, ngasih kode. Caranya itu gini, lampu dim atau lampu tembak diangkat lepas gini. Gitu ya. Saat diangkat nyala, saat dilepas mati lampu jauhnya. Coba. Angkat lepas, angkat lepas. Nah itu namanya lampu dim. Saat Anda ketemu teman, daripada pakai klakson tandin-tandin atau tangga tahu semua kan gitu, pakai kedipan lampu ngasih kode. Mau belok atau mau mendahului ya juga bisa kan, itu yang ngasih kode. Ada lagi terus lampu malam sekarang. Lampu malam penerangan jalan di saat malam hari. Pertama itu strip lurus sama 0 atau off. Klik 1 kali ke arah gambar lampu 2, coba putar. Ke atas. Nah itu lampu senja ini nyala, yang kecil. Ya, klik sekali lagi ke atas. Nah, itu lampu depan nyala, lampu besar nyala, lampu utama nyala. Ada jauh, ada dekat. Biarkan nyala dulu, biarkan. Ada jauh, ada dekat seperti motor, panjang pendek. Yang membedakan di sini. Di sini tadi yang saat ngedim itu terang biru, sekarang gelap. Berarti lampu dekat yang nyala. Jadi kalau di malam hari kita standar lampu dekat dulu yang kita pakai atau yang kita nyalakan.
Kapan lampu jauh kita nyalakan atau kita pakai? Syaratnya depan kita kosong dari kendaraan lain, kan gitu ya. Caranya kalau jauh nyala tetap, ini rata-rata ditekan ke bawah ini. Klik. Nah, terang biru tuh nyala tetap. Kalau ada kendaraan lain kasihan silo dirubah, dekat, diangkat. Nah, itu dekat. Kalau ini jauh lagi. Nah, ingin dekat lagi. Nah, itu cara ngatur jauh, dekat. Di off sekarang, dinolkan lagi. Nah, jangan sampai nanti meninggalkan mobil mesin mati lupa lampu nggak di off semalam akinya tekor nanti soak. Makanya kadang ada mobil didorong karena akinya tekor soak kan gitu ya. Kalau matic nggak bisa dorong, pinjam aki untuk ngecas ya atau apa untuk mancing ya atau dicas kan gitu ya. Nah, terus tambahan lampu ini segitiga, coba ditekan. Nah, sen atau rating nyala bersamaan, namanya lampu hazard, lampu darurat atau lampu bahaya, emergency, mogok atau rusak, menderek atau diderek, bawa orang sakit atau jenazah, ada kecelakaan atau ada kemacetan di depan kita. Bukan untuk perempatan, ingin lurus itu yang salah kaprah kadang ya, niru-niru asal-asalan. Ya, ini lampu emergency kan gitu ya, pasangannya segitiga pengaman, mematikan tekan lagi. Kan gitu, itu untuk standar lampu. Lah, sekarang tambahan power window itu yang paling kanan ya. A itu untuk sopir ya, coba kalau ingin turun ditekan A nya, ditekan. Nah kalau naik diangkat. Nah kalau yang tombol kirinya tekan. Nah kalau naik diangkat. Nah jadi ini kaca kanan kaca kiri, kalau yang belakang ya dua kanan kiri kan gitu ya. Kalau yang tanda silang coba ditekan. Ini ya? Tekan. Nah ini di masing-masing pintu kan ada tombol, jadi ini mati. Jadi kadang anak-anak kecil main-main kaca, jadi diamankan lewat situ. Tekan yang kiri lagi, di-on-kan lagi. Nah ini hidup lagi. Kan gitu ya, itu yang namanya power window, mau nanti bingung. Terus setir sekarang. Setir ini rata-rata udah power steering, jadi syaratnya power steering itu peringan putaran setir. Syaratnya mesin hidup. Kalau mesin hidup, remnya fungsi normal ya 100%, terus setirnya ringan karena hubungannya sama mesin hidup. Tapi kalau mesin mati, remnya nggak fungsi 100%, setirnya berat. Gitu. Nah, cara megang setir nanti cukup kanan kiri ngambang. Jadi jangan dicengkram, erat, ngotot, khawatir hilang ya. Ngambang, putaran setir nanti yang halus. Menyesuaikan nanti kebutuhan kan gitu ya. Jangan seperti di lapang ya, asal puter cak. Terus ngelakson itu nanti ditekan, jangan dipukul. Jangan niru-niru sopir truk, pukul kan itu ya, kasar malah kadang tidak bunyi. Karena apa, jengkel, tekanan nggak merata sih kan gitu, nggak bunyi kan gitu ya. Nah, itu untuk klakson. Nah, sekarang tempat duduk. Tempat duduknya pas apa kurang maju? Nah, kayaknya kurang maju dikit. Ini setelahnya di bawah. Diangkat, bawa maju ke depan. Nah, dah mentok lepas. Nah, terus sandaran kurang mundur apa enggak? Udah kayaknya. Cukup? Sandaran cukup? Ya. Nah, sekarang sendal lebih baik dilepas dulu biar lebih peka. Diundurin sendalnya, jangan dibawa pedal. Nah, kalau sandaran ini kurang mundur, ini samping sebelah kanan. Pokok kemajuan. Samping sebelah kanan, yang atas. Nah, diangkat. Nah, udah. Enak apa enggak? Iya. Lebih enak daripada yang tadi ya. Kalau tadi kan terlalu condong ke depan ya. Nah, sekarang nyoba kaki kanan, nempel dulu pedal gas, nempel dulu. Nempel ya. Ini Anda rasakan suara mesin kan halus. Coba tekan sedikit, tahan, rasakan, main rasa. Nah, kan kasar tuh. Yang halus gitu. Coba sedikit aja. Nah, ditahan ya. Terus dari gas sekarang pindah ke rem. Pindah ke rem. Nah, tekan yang halus tuh, ngunci otomatis. Dari rem pindah ke gas lagi. Nempel baru gas lagi yang halus, sedikit aja, nggak usah besar-besar. Nah, ditahan karena peka sensitif. Dari gas pindah ke rem. Nempel baru tekan yang halus. Dari rem pindah ke gas lagi. Ngatur gas yang halus. Nah, udah cukup. Dari gas ke rem ke gas ini melatih perpindahan kaki, jangan sampai nanti keliru. Keliru fatal. Sering terjadi kecelakaan anak keliru pedal, mau ngerem malah ngegas. Kan itu ya. Nah, jadi nanti kalau tegang, tarik nafas, bingung tanya nggak usah sungkan sama saya, kan gitu ya. Terus mengenai penekanan atau injakan sama untuk pengenalan. Nanti kalau ganti mobil di mana saja perlu pengenalan dulu. Ini gasnya sensitif galak enggak? Remnya dalam apa cetek? Karena karakter kendaraan beda-beda. Kan gitu ya, seperti motor, seperti orang. Kan gitu. Motor juga setelan remnya kadang ada yang dalam, ada yang cetek kan gitu ya. Nah, sekarang sabuk pengaman dipakai dulu. Itu yang gantung sebelah kanan.